Bapak Ibu Saudara, anak sekolah minggu bisa ke sekolah minggu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, minggu yang lalu kita baru saja dikunjungi Kapolda dan saya merasa diberkati sekali. Siapa yang merasa diberkati minggu yang lalu, angkat tangan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya mau kasih cerita sedikit dulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, khotbah dari Kapolda itu telah memberkati sangat banyak orang. Jadi kebetulan saya rekam khotbah beliau dan saya coba pasang di YouTube. Bapak Ibu tahu sudah berapa orang yang nonton? Sudah pagi ini sudah 220.000 orang yang nonton. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 220.000 orang. Karena itu saudara, saya minta dengan kasih Tuhan, saudara jangan berpikir bahwa pelayanan media itu pelayanan kesombongan ya. Pelayanan sekarang adalah pelayanan media. Karena itu saya minta sekarang satu orang berdiri, foto keempat kebaktian kita. Bukan untuk kita kasih tunjuk kesombongan kita, tapi kita sedang bikin promo. Kalau orang di dunia sana foto pornografi mereka berani kasih naik di Facebook, kenapa kita untuk Tuhan kita tidak memberi yang terbaik? Amin. Saya minta tolong satu orang foto dari belakang depan supaya kita tahu, supaya mengundang orang-orang datang beribadah kepada Tuhan. Setiap minggu mari kita buat media ini, kita gunakan sebaik mungkin, bukan untuk kesombongan gereja, pendeta, tidak, supaya banyak orang tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Saudara ingat poin khotbah Kapolda kemarin, ada 4 orang yang gotong, betul ya? Ada 4 orang yang gotong apa, saudara? Orang lumpuh. Saya sudah bilang sama saudara, dan saya diberkati. Saya tidak tahu pesanan saudara, tapi ingat dia bilang begini, orang lumpuh itu tidak pernah bisa dibawa kalau orang tidak kasih kenal dia. Dari mana dia tahu tentang Yesus? Dari orang lain. Dari orang lain dari mana? Saya dapat apa ya? Sebuah kesimpulan sederhana. Salah satunya adalah media. Jadi bagaimana orang bisa tahu kebaktian kita, ada Yesus di sini yang sedang bekerja, kalau saudara tidak menggunakan media dengan baik? Jangan dengar orang di sana bilang orang pakai media itu untuk sombong angkuh. Itu orang fasik bagi saya. Media sekarang sedang digunakan habis-habisan untuk satu, kabarkan Tuhan. Amin. Kalau orang bisa kasih media, datangnya siapa namanya? Prabowo, orang pagi tanpa disuruh, ya. Karena itu saya beri hormat kepada beberapa saudara yang saya perhatikan selalu share undangan ibadah kita. Saya mau bilang sama saudara bahwa 4 orang itu di dalamnya kita, ya. Dan kita harus kerja untuk sampaikan, ayo di sini ada ibadah yang menghadirkan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi mulai minggu depan saya tidak lagi melihat suruh-suruh, ayo kita kasih untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di minggu ini saya mau bicara satu tema penting, yaitu saudara kita mau lihat satu tema penting yang saya mau sampaikan adalah satu kata, pembelaan Tuhan. Saudara, setiap orang suka dengan kata dibela. Istri yang bertengkar dengan suami kepingin kalau bisa mertuanya bela dia. Saudara, setiap orang ingin dibela. Tadi malam saya bikin ibadah ulang tahun di keponakan saya, lalu dia cerita mengenai anaknya yang dibully di sekolah. Setiap kali anaknya mau pergi ke kamar mandi selalu dihadang oleh anak SD yang lain. Padahal keponakan saya atau cucu saya ini badannya besar, saudara. Dia dipalang, dia dihadang, dibully. Lalu mamanya bilang begini, kalau gue cerita lucu, tetap bagi saya begini. Mamanya bilang gini, adik lain kali kalau dia bully, pergi kasih tahu guru. Tapi itu sudah dilakukan, tapi selalu dibully. Lalu mamanya bilang begini, adik jangan takut, kalau ada apa-apa mama akan ada di depan. Oh, saya suka kata itu saudara, bahwa anak-anak butuh pembelaan. Mamanya tidak hadir, tetapi besok anak itu pergi dengan gagahnya ke sekolah, padahal mamanya tidak menyertai dia. Dia cukup mendengar kata pergi, kalau ada apa-apa ingat ada bapak. Saya ingat ada kata gini, ada bapak, ada opa oma, ada om, ada tante, mereka akan pergi. Dan anak itu besok pagi dengan keberanian baru pergi berangkat ke sekolah tanpa takut. Setiap manusia ingin dibela, setiap manusia suka dibela,
Setiap manusia suka apa? Sekali lagi dibela oleh siapapun. Hari ini di media bertengkar 01, 02, 03. 01 bilang dia luar biasa, 02 bilang dia luar biasa, 03 bilang dia luar biasa. 02 yang menang hari ini menurut quick count. Lalu 03 masih juga bela walaupun dia kalah. Apa artinya? Ada pesan bahwa setiap orang kepingin dibela. Ada amin. Saudara mau dibela oleh Tuhan, kasih tepuk tangan itu Tuhan Yesus. Nah, ada cerita seorang hamba Allah bernama Musa yang dalam Bilangan 12, ayat yang ke-6 kita mulai baca. Ulangan 12, nanti Desi perhatikan tepuk tangan supaya Desi selalu ikut tepuk tangan. Bilangan 12 ayat yang ke-6. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan 7. Nah, tapi sebelumnya kalau bicara tentang pembelaan Tuhan, kita mundur satu cerita. Saudara, ada cerita ini, saudara lihat gambar di depan. Ada seorang tentara Jepang yang air matanya jatuh, menangis. Siapa dia? Ini kisah nyata di Jepang. Ada tentara Jepang. Jadi tentara Jepang ini anak Tuhan. Nah, di Jepang banyak orang tidak terlalu percaya Tuhan, lebih banyak tidak percaya Tuhan. Tetapi satu waktu komandannya ini juga tidak percaya Tuhan. Lalu orang ini yang saudara lihat gambar di depan ini diperintah oleh komandannya. Komandannya bilang begini, "Hei pasukan prajurit, ya siap komandan, ambil jeep ini, jeep tentara ini, parkirkan jeep ini di depan sana." Lalu prajurit ini memberi hormat dengan berkata begini, "Siap komandan, tapi izin, saya tidak bisa membawa mobil." Lalu komandannya tahu karena dia anak Tuhan, memang sengaja dia buat. Dia bilang begini, "Kan kamu punya Tuhan. Kalau kamu punya Tuhan, pasti Tuhanmu akan tolong kamu bisa bawa mobil." Karena disuruh dasar tentara hanya bisa siap. Lalu komandan mengatakan, "Ambil kunci, parkirkan mobil di sana." Lalu dia ambil mobil itu, dia parkirkan mobil di sana. Pada waktu dia parkirkan mobil, tiba-tiba semua pasukan menangis, termasuk komandan itu. Boleh kasih tenang ke adanya? Waktu dia parkir sekali lagi, seluruh pasukan menangis, termasuk komandan. Orang heran, kenapa komandannya nangis? Ternyata Bapak Ibu tahu, satu, orang itu belum pernah bawa mobil, tapi dia bisa parkir mobil dengan baik. Kedua, yang lebih luar biasa, kalau saudara lihat itu di bawah itu ada mobil, dibuka kapnya, ternyata tidak ada mesin mobil di situ. Bapak Ibu lihat, sebenarnya tidak ada mesin mobil di situ. Dari mana dia bisa jalankan mesin itu? Mesin itu bisa bunyi, bukan hanya sekadar didorong, ya bunyi lalu jalan. Setelah diperiksa, kepala pasukan itu nangis karena dia tahu mesin tidak ada, orang tidak bisa bawa mobil. Kedua, mesin tidak ada, tapi mobil ini bisa bergerak. Siapa yang bisa lakukan itu? Tuhan bela. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Ini kisah yang luar biasa. Cerita ini cerita yang sudah banyak didengar orang. Tuhan bela tanpa ada andil sedikit pun kita. Kalau Tuhan sudah ada di pihak kita, menurut Roma, siapakah yang ada di pihak kita? Amin. Berapa banyak yang ingin dibela? Angkat tangan dan kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari, ada bacaan cerita dalam Bilangan 12 ayat 6, saya baca. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ayat yang ke-8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa. Tuhan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa?
Sekali lagi saya minta kasih tenang adiknya. Baik Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Kalau saudara baca konteks ini begini saudara, ini ada seorang hamba bernama Musa. Musa ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Baik, kalau saudara baca pasal ayat 1 sampai ayat terakhir, Musa ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namun ada iri hati dari dua hamba Allah yang lain yang bernama Miriam dan Harun. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-1, saya tidak munculkan di sini. Kalau saudara baca dalam ayat 1 dan 2 dalam bilangan 12 ini, coba saya baca untuk saudara. Dia bilang begini, ayat 1 dan 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguh Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa sajakah? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman, dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Jadi Musa ini jadi perbincangan, jadi gosipnya Miriam sama Harun. Padahal mereka ini bersaudara. Tapi Miriam dan Harun ini juga seorang, kalau saya bilang, anak Tuhan dan juga hamba Allah. Namun yang dilakukan adalah mereka gosip tentang Musa. Dan akhirnya mereka mengata-ngatai, kata Alkitab. Lalu saudara-saudara, Musa tidak bela diri, Musa tidak minta pembelaan Tuhan. Tapi kalau saudara baca ayat yang ke-9, Musa menghukum siapa? Miriam dengan kusta. Lalu Tuhan bilang sama Miriam, waktu mereka melakukan itu dengan diam-diam, Tuhan bilang begini, Miriam, Musa dan Harun keluar dari kemah. Ketika mereka keluar, Tuhan memberikan penyakit kepada Miriam, kusta. Apa artinya? Begini saudara, Musa tidak pernah minta pembelaan Tuhan untuk bela dia dari gosipnya gosipnya Miriam sama Harun. Tapi Tuhan bela Musa dengan sendiri dengan memberikan penyakit kepada Miriam, kusta itu. Nah, saya mau bilang sama saudara, kalau ada rasa ketidakadilan dalam hidup saudara, kalau saudara merasa saudara sepertinya dijolimi orang, dilukai orang, dikecewakan orang, atau apapun bentuk bahasa yang bisa kita terjemahkan dalam diri kita, jangan pernah berpikir untuk bisa membalasnya. Pertama, Anda tidak bisa balas. Kemungkinan dia lebih kuat dari saudara, dia lebih berpengaruh dari saudara. Tetapi saya mau ajak kita untuk belajar dari Musa. Musa tidak pernah punya kesempatan untuk bela diri, dan sekaligus Musa tidak minta bela diri. Tetapi sekali lagi, kalau saudara baca, Tuhan punya inisiatif bela Musa. Nah, pertanyaannya, saya selalu menggunakan kata ini, bagaimana caranya atau bagaimana bisa Musa dibela? Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan menerjemahkan untuk saya dan saudara. Bagaimana Tuhan bisa bela Musa? Kenapa Tuhan bela Musa? Begitu. Dia pembahasa sederhana adalah mengapa Tuhan bela Musa. Mari coba kita mulai temukan rahasia Musa dibela Tuhan. Dan ketika saudara ada di titik seperti ini, dijatuhkan orang, dikecewakan orang, ya, harusnya itu hak saudara, tapi karena dia lebih berkuasa, dia bisa atur segala sesuatu, maka dengar baik-baik. Saya berharap saudara dengar janji Tuhan ini, pembelaan Tuhan, rahasia pembelaan Tuhan pertama, jadilah hamba yang benar. Saya ulangi lagi, jadilah hamba, jadilah anak Tuhan yang benar. Saudara, dikatakan begini, ayat 6, lalu berfirmanlah ia, Tuhan maksudnya, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang apa? Nabi, saudara. Nabi itu banyak, saudara, bukan hanya Musa. Nabi itu banyak. Tapi kenapa dikatakan begini? Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam apa? Mimpi. Jadi orang yang sedang dekat dengan Tuhan pada zaman itu, orang yang dianggap apa?
orang yang dianggap perantara. Oh, susah sekali sebut ini. Antara Tuhan dengan umat adalah nabi. Nabi adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tadi saya bilang ada hamba Tuhan yang lain. Satu bernama siapa? Miriam. Satu bernama siapa? Harun. Mereka juga hamba Allah. Tapi kenapa dalam konteks ini banyak hamba, banyak nabi, tetapi kenapa Musa yang dibela? Prinsip saya adalah pasti Musanya benar. Ada amin. Musanya pasti benar, makanya dibela Tuhan. Jadi di antara nabi-nabi, Musa yang benar, makanya dibela Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kita bukan orang sempurna, tapi kita harus jaga hidup ini tetap benar. Ada amin. Ketika kita benar, kita boleh sama-sama jemaat, kita boleh satu kantor, kita boleh satu perusahaan, kita boleh satu sekolah. Tapi saya punya prinsip, selama Anda hidup benar, selalu ada pembelaan Tuhan. Ada amin. Selalu ada pembelaan Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan yang saya diberkati. Amsal dari atas, Amsal 4 ayat 18 bilang gini, sudah dengar? Tetapi jalan orang benar itu apa? Seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya selalu suka kata ini. Orang benar itu dikatakan pembelaan Tuhan pertama itu dia bikin apa? Cahayanya seperti fajar. Fajar beda dengan apa lagi yang sore itu? Saya selalu bilang sore itu apa? Senja. Fajar itu kalau senja itu terbalik. Senja itu dari terang ke gelap. Kalau fajar itu dari gelap ke terang, iya kan? Dari malam ke siang. Nah, dikatakan orang benar hidupnya itu ada pembelaan Tuhan. Selama Anda hidup benar, saudara lihat ini, dia bilang begini, dia bukan dari terang ke gelap seperti senja, tapi dia bilang apa? Seperti fajar, dari gelap ke terang. Kelihatannya waktu orang apa? Menjolimi saudara, menjatuhkan saudara, saudara seperti ada dalam kegelapan. Tetapi selama Anda hidup benar, dia bilang begini, memang kelihatan hari ini gelap, kelihatannya dia menang, kelihatannya orang yang menghancurkan kita menang, tapi dia bilang tunggu saja, selama ada pembelaan Tuhan, itu gelap pelan-pelan tersingkir dan akhirnya terang terjadi. Ada amin. Di tempat engkau kerjakan, di tempat engkau usaha, tidak semua orang suka saudara. Ya, selama engkau hidup benar, dia bilang orang benar itu seperti rembang tengah hari, yang seperti fajar, yang makin siang makin terang dan makin cerah. Ada amin. Saya ditawari satu pekerjaan di tahun lalu dengan gaji 1,5 juta. Saya sudah pikir kalau 1,5 berarti saya cicil-cicil, 1,5 kalau 5 bulan berarti 6, berapa juta ya? 1,5 kali 5 saja berapa juta? 7,5. Jadi saya pikir Cynthia punya uang sekolah cukup 7,5. Di satu cerita membuat saya akhirnya tidak bisa dapat itu 7,5. Sama sekali saya tidak bisa dapat. Saya tidak apa-apa. Tapi sampai hari ini seperti saya sudah kasih kesaksian, saya masih makan, saya masih minum, saya masih tidur, anak saya masih sekolah, dan uang kuliah mereka juga masih dibayar. Apa artinya? Kalau sementara Tuhan ada di pihak saudara, pembelaan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena Alkitab bilang begini, orang benar lagi sekali lagi dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar satu ditinggalkan. Pembelaan Tuhan itu ditandai dengan masalah ada. Setiap orang punya masalah. Orang takut Tuhan, orang tidak benar juga ada Tuhan, ya kan? Tuhan kan maha hadir. Tapi bedanya dia bilang gini, kalau engkau orang benar, pertama engkau tidak ditinggalkan. Ada amin. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi sekali lagi, temanmu bisa tinggalkan saudara, musuhmu bisa tinggalkan saudara, kepala dinasmu bisa tinggalkan saudara, apalagi orang-orang yang membenci saudara bisa tinggalkan saudara. Tapi selama engkau benar, dia bilang begini, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Orang gosip, mau orang cerita saudara macam-macam, seperti Miriam cerita Musa pun nama busuk, saudara santai-santai lah.
selama Anda hidup benar, dia bilang Tuhan tidak tinggalkan. Jadi anak saya, pangkat cucu saya, hanya mamanya bilang pergi, mama ada di belakang, nanti mama bela. Padahal mama tidak datang sekolah untuk ikut dia belajar, tapi dia begitu berani. Kenapa? Karena dia tahu mamanya tidak tinggalkan dia. Ingat, kita punya Tuhan yang maha hadir, tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Yang kedua, saudara, si tepuk tangan untuk Tuhan ya. Saya pinjam kata Kapolda, untuk Tuhan. Nah, kalau untuk Tuhan kasih yang terbaik. Sekali lagi si tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Lalu dia lanjutkan begini. Belum selesai yang tadi itu. Belum selesai. Tidak pernah orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Saya percaya selama engkau hidup benar, Tuhan punya cara pelihara kita. Kalau engkau hidup benar, sekali lagi Tuhan punya cara pelihara kita. Saya sudah dengar, saya sudah lihat dengan sendiri mata kepala saya sendiri bagaimana Tuhan pelihara kami dan bagaimana Tuhan pelihara beberapa jemaat di tempat ini. Yang saya tahu, saya saudara susah luar biasa, tapi Anda masih makan kan? Anda masih minum kan? Ada seorang dari jemaat ini yang tiba-tiba ngomong ke saya begini, secara pandangan fisik saya, mereka ini ya masuk dengan golongan orang susah. Tapi itulah pandangan mata saya ya. Tapi dia bilang sama saya, Bapak, tolong kasih saya laptop, cari saya kasih laptop. Bikin apa? Saya mau beli. Kedua, saya mau kuliah. Saya dalam hati, saya kata, saya tahu orang ini susah. Tapi satu kata yang muncul di hati saya, satu kata, selama engkau hidup benar, ada pemeliharaan Tuhan. Makanya jangan pernah takut untuk hidup benar, karena dia bilang kalau engkau benar, dia tidak tinggalkan. Kedua, bukan hanya engkau, anak cucunya tidak minta-minta. Amin. Jadi saya mau bilang sama saudara, Tuhan punya banyak cara. Kalau Tuhan ada di pihak saudara, dia pasti bela saudara. Satu lagi ayat dia firman Tuhan yang saya suka, Mazmur 37, tapi di ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Sebenarnya sejarah dia dari kata benar. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Jadi kalau saudara lihat ada orang-orang gagal, orang jatuh, saudara jangan ketawa, karena ada waktu di mana dia akan bangkit. Oleh Tuhan, bersama Tuhan dia akan bangkit. Ada amin? Jadi kalau ada orang ketawa, saudara lihat mampus dia sudah dibuang, dia sudah apalagi disingkirkan. Saudara tenang-tenang saja, karena dia bilang kalau selama engkau hidup berkenan, hidup benar, dia bilang kalaupun engkau jatuh ini bukan bicara tentang saudara jatuh dalam dosa. Mungkin jatuh, mungkin orang lihat, aku bilang dia hidup benar, dia pun bisnis juga jatuh. Tenang-tenanglah. Alkitab bilang kalaupun dia jatuh, satu, dia tidak tergeletak. Kata tidak tergeletak itu artinya dia punya kesempatan bangun. Kejatuhan orang benar beda, apapun bentuknya, selalu diberi kesempatan untuk bisa bangun kembali. Karena itu orang percaya jangan pernah menyerah. Selama Tuhan ada membela saudara, kita masih bisa tegak berdiri dan berkata pada musuh, hari ini saya gagal, tapi besok bersama Tuhan saya lihat perkara-perkara Tuhan terlaksana dalam hidup saya dan saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mengapa orang percaya bisa tegak berdiri waktu mereka jatuh? Pertama, tidak tergeletak. Kedua, dia bilang sebab Tuhan menopangnya. Amin. Walaupun saudara berkata begini, Bapak, sebenarnya beta ini kuat, hanya sudah ada yang bela beta. Kalaupun temanmu bela saudara, saudara jatuh lagi, lemah lagi. Amin. Berapa banyak orang andalkan teman, sahabat, yang selalu orang bilang sahabat atau teman itu ada masanya, ada batas waktunya. Waktu saudara senang, dia bisa nempel dengan saudara, tapi waktu saudara susah, dia bisa jauh dari saudara. Tapi dia bilang kalau Tuhan yang topang, bukan hanya kuat karena tangan Tuhan yang kuat, tetapi kalau Tuhan yang topang itu kekal.
itu lama daripada sahabatmu yang menopang, saudara. Amin. Kan ada orang yang kelihatannya menopang, atau saudara gagal, lalu kasihan nih. Tetapi dia sebenarnya sedang cari tahu, oh kenapa enggak gagal. Sudah ya, parah. Tapi saya mau bilang sama saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Selama engkau hidup benar, Tuhan punya cara bela saudara. Lanjut. Yang kedua, saya belajar dari ayat ini saja, dari teks ini, dari Bilangan 12 ini. Kenapa Tuhan bela Musa? Kenapa Tuhan bela Musa? Yang kedua, karena Musa itu dia adalah hamba yang setia di dalam beribadah. Dari mana saya tahu, saudara? Di dalam ayat 7 dia bilang begini, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Sudah lihat ini, bukan saya yang tulis ya, betul ya? Pembelaan itu ayat 9. Miriam dapat kusa, Tuhan bela Musa. Tapi sebelum ayat 9 yaitu Tuhan bela Musa. Jangan tidur, saudara. Selama Tuhan bela Musa itu karena ayat yang ke-7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Rumah siapa? Saya tanya saudara, rumah siapa ini dalam konteks ayat 7? Rumah siapa? Perhatikan kata ku besar di sana. Rumah siapa? Rumah Tuhan. Di mana Musa setia? Di rumah Tuhan. Ada amin. Kembali ayat 9 itu Tuhan bela dia dari Miriam, kasih kusa untuk Miriam. Karena apa? Menurut saya ayat 7, bukan Musa sekedar hidup sebagai nabi, seorang hamba Allah, tapi dikatakan dia seorang yang setia dalam segenap rumahku. Saudara, kami punya keluarga yang saya tahu dia hidup pas-pasan. Namun setiap kali kami ada acara di rumah, kami selalu undang dia untuk datang bantu tata rumah semua. Dan juga ada beberapa jemaat di sini yang kalau Ibu Gembala ada kesibukan, kami suka panggil mereka. Lalu ketika mereka pulang, ya ada sedikit berkat berupa makanan kecil dan sekedar uang bemo. Saya berpikir begini, Ibu Gembala ini hanya dia bantu lalu pulang kasih duit bemo yang mungkin saya kira sedikit, terlalu sedikit. Lalu ada makanan yang sedikit. Saya berpikir manusia, urus manusia yang lain punya rumah saja. Yang punya rumah tahu diri untuk kasih uang bemo, walaupun sedikit. Saya kasih tahu saudara yang sayang malam melayani Tuhan, duduk di situ beribadah dalam rumah Tuhan. Ingat, kalau manusia saja pulang dikasih uang bemo, apalagi Tuhan yang mengurus rumahnya. Amin. Saudara yang kaum muda yang saya bilang, saudara sapu ini gedung, atur ini kursi, jangan pernah pikir. Kemarin di dalam doa Jumat saya bilang Tuhan, ketika mereka doa selesai saya bilang Tuhan tahu setiap minggu ini anak muda ini yang setia urus ini pekerjaan Tuhan. Saya pun doa di hari Jumat adalah Tuhan, mungkin sekarang belum Tuhan, tapi nanti saya percaya Tuhan, pasti Tuhan memberkati mereka. Dari mana saya tahu? Dari ayat ini dia bilang, seorang yang setia dengan segenap rumahku. Amin. Bapak mama yang diberkati, yang saudara yang potong rumput, ini bagian rumah Tuhan, ini bukan rumah gembala, ini rumah Tuhan. Dan ketika saudara melakukannya, saya kasih ingat saudara, ada pembelaan Tuhan. Amin. Siapapun yang melayani di rumah Tuhan, ya rumah Tuhan itu banyak ya, kalau saya terjemahkan gereja, persekutuan doa. Kalau saudara urus baik-baik pekerjaan Tuhan, rumahnya Tuhan. Kalau saya gunakan istilah ini,
Tuhan yang urus rumah saudara. Amin. Kalau lihat ketika Musa urus rumahnya Tuhan, Tuhan yang urus itu Musa pemusuh. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara urus baik-baik Tuhan, kelihatannya hari ini belum ada pembelaan Tuhan, tapi Tuhan tetap ada. Dan lihat, ini jangan coba-coba orang sentuh orang ini, sebab Tuhan bela kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang berani ganggu saudara. Saya kali lagi, urus rumah Tuhan supaya Tuhan urus rumah saudara. Urus rumah Tuhan supaya Tuhan urus bisnis saudara. Urus rumah Tuhan supaya Tuhan urus pendidikan saudara. Urus rumah Tuhan supaya Tuhan urus masa depan saudara. Itu bentuk pembelaan Tuhan juga. Amin. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi referensi dari ayat ini, Ibrani 10 ayat 25, bicara tentang tadi urus rumah Tuhan. Di dalamnya ada kata ibadah, betul ya? Kan kita datang ke rumah Tuhan, salah satunya adalah ibadah. Mengapa ibadah itu penting, saudara? Sebab ibadah itu sama dengan saudara juga urus rumah Tuhan, setia di rumah Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berarti apa kata apa yang muncul? Kalau terus ada di dalam pertemuan ibadah, apa artinya? Setia. Seperti Musa setia di dalam rumah Tuhan. Dalam perjanjian baru dia kasih ingat, engkau harus setia. Jangan seperti beberapa orang yang menjauhkan diri pertemuan-pertemuan apa? Ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa saudara dan saya harus setia di rumah Tuhan? Satu, dia katakan begini, itu akan menjadi kebiasaan yang positif. Seperti orang itu hanya ada dalam hidup mereka hanya ada dua. Satu, kebiasaan negatif. Yang kedua, kebiasaan apa? Positif. Dan salah satu kebiasaan positif selain tentu berolahraga, makan yang sehat, tapi dalam konsep surgawi, satu kebiasaan yang harus kita bangun adalah tetap di dalam rumah Tuhan adalah membiasakan diri beribadah. Dia bilang ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ibadah itu harus dibangun, sebab itu bukan hanya sebuah kegiatan positif, tetapi kegiatan yang mendatangkan pembelaan Tuhan. Yang kedua, dia katakan ini, belum di sini. Mengapa harus ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, setia dalam rumah Tuhan? Karena dikatakan di sana, tetapi marilah kita saling menasihati. Di dalam ibadah, di dalam rumah Tuhan, ada apa? Satu kata lagi, nasihat. Saudara-saudara dengar firman Tuhan, itu nasihat. Ada amin. Ketika saudara dinasihati, ada yang enak, ada tidak. Tetapi saya mau bilang sama saudara, nanti kita lihat apa kata Alkitab tentang orang yang beribadah. Ada nasihat. Karena itu jangan tidur waktu dengar firman Tuhan. Karena bagaimana saudara mau tahu nasihat kalau saudara tidak dengar dengan baik? Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ibadah itu harus giat seperti Musa. Dia giat di dalam rumah Tuhan. Dan apa yang kita dapat ketika kita giat? Kita baca firman Tuhan ini, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu sekali-sekali, ibadah itu terserah saya, terserah Anda atau bagaimana. Kata Alkitab, ibadah itu harus. Coba sama-sama bilang, ibadah itu harus. 1, 2, 3, ibadah itu. Bukan saya bilang, dia bilang, tetapi kamu harus beribadah. Harusnya beribadah bukan karena jadwal. Harusnya seorang beribadah bukan karena pendeta minta. Harusnya beribadah bukan karena kita mau kejar berkah. Harus beribadah itu satu, karena kita mau menyenangkan Tuhan. Yang kedua, harus beribadah karena itu perintah Tuhan. Lalu dia bilang, tetapi kamu harus beribadah. Jadi kalau ibadah itu saya yang suruh, tidak apa-apa. Saudara mau datang tidak ada urusan. Ya, saudara mau hadir dalam ibadah tidak ada urusan. Tapi saya kasih tahu saudara, masalahnya Tuhan yang bilang harus. Mama saja kalau dia bilang sama suaminya, ingat ya, pergi beli, pulang dan beli bawa bakso 1 piring. Lalu suaminya bilang,
harus, maka suaminya pasti bawa. Ini Tuhan yang bilang harus. Saudara bilang, begini Tuhan, saya masih, hei, harus. Nah, kalau Tuhan sudah bilang harus, sahabat berani melawan. Amin. Tapi yang menarik adalah, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Pembelaan Tuhan adalah juga dalam hal pemeliharaan Tuhan. Dan Dia bilang, kamu beribadah, roti makanan minumanmu apa? Diberkati. Saya tanya saudara, layakkah kita beribadah lalu kita bilang begini, Tuhan saya sudah beribadah, jadi saya roti makanan minuman diberkati. Mari kita lihat dengan konteks ini secara benar. Makanan minuman itu adalah bagian Tuhan yang akan memberikan kepada saudara. Urusan saudara adalah beribadah. Tidak usah motivasi, saya sudah ibadah, Tuhan, tanggal 18 Februari 2024 jam 8, Tuhan kasih berkat. Kita tidak ada urusan dengan itu. Tadi saya bilang, jemaat yang bantu kami ini tidak pernah minta, Ibu Gembala, Mama nanti pulang dah, beta bawa mie 1 kok, kopi 1 kok, garam 1 sendok. Tidak. Saya belum pernah dengar dia minta. Tapi sekali lagi istri saya, Ibu Gembala, selalu tahu, kasih, ini loh ada berkat sedikit, kasih. Apa artinya? Anda waktu beribadah, cuci ini motivasi bersih-bersih. Bahwa kita datang beribadah bukan untuk berkat. Kenapa kita harus cuci bersih? Karena berkat itu urusan Tuhan. Saat Dia lihat saudara setia beribadah, Dia tahu diri untuk memberkati saudara. Amin. Jadi kalau ini minggu belum diberkati, tenang-tenang sah. Ada amin. Tak usah pikir, hai beta melayani beda apa-apa. Tak usah pikir. Tuhan itu punya cara untuk berkati. Yang penting dia bilang, tenang. Ini cocok sejajar dengan Alkitab bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi kita tidak cari yang ditambahkan. Kita datang ibadah bukan karena berkat. Kita datang ibadah karena Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang punya inisiatif untuk pelihara saudara. Amin. Jadi kalau datang minggu ini habis ibadah belum lihat pertolongan Tuhan, jangan putus asa, jangan kecewa. Masalahnya bukan gembalamu yang kasih berkat. Seorang mengatakan, iya, upah itu dari Tuhan. Kalau upah dari bos, bisa dia tidak bayar. Kalau upah dari bos, bukan dia tidak mau bayar, dia lupa bayar. Saya kenal seorang hamba Tuhan. Saya tahu ini hamba Tuhan ini kaya luar biasa. Saya waktu dengan Ibu Gembala masih awal-awal pelayanan, dia selalu minta tolong ini hamba Tuhan. Saya tahu ini hamba Tuhan ini kaya. Tapi selalu bilang sama istri saya, Leni, karena istri saya bernama Leni, tolong lu beli ayam. Ini hamba Tuhan, saya tahu saya dia kaya, hamba Tuhan, gerejanya besar. Nanti beli ayam ya, nanti saya ganti. Tapi setelah beli ayam, kita antar, selalu istri saya bilang, minta sudah. Istri saya bilang, dan itu berjalan terus. Puji Tuhan kalau ini pendeta ini ingat. Tapi saya tahu saya rata-rata dia tidak ingat ini pendeta. Tapi Tuhan beda saudara. Saya pikir apa dia tidak mampu? Menurut saya bukan karena dia tidak bayar, dia lupa. Bosmu bukan tidak bayar, dia lupa. Tapi Alkitab bilang kalau Tuhan, dia pasti bayar. Dia pasti bayar. Jadi kalau saudara lihat, jadi tidak usah hitung berapa kali saudara melayani Tuhan, tidak usah menghitung berapa kali Anda sudah memberi, karena Tuhan tidak pernah lupa. Saya ulangi lagi, berapapun engkau umurmu nanti, berapapun janji Tuhan hari ini, Dia tidak pernah lupa.
Sekali lagi, dia tidak pernah lupa. Saudara jangan kasih ingat Tuhan. Tuhan, tanggal 18 itu Tuhan, penerima tamu Tuhan. Tak usah, dia tahu. Saya saja tahu kok. Dari mana saya tahu? Nanti saya buka di laptop siapa penerima tamu. Tuhan Maha tahu. Amin. Manusia bisa lupa, Tuhan tidak lupa. Sekali lagi itu pendeta bisa, dia punya uang, punya mobil, pendeta. Tapi bukan dia tidak bisa memberi, dia lupa. Saya kadang-kadang renung, Tuhan itu saya bersyukur Tuhan kita bukan pelupa. Saya ini hamba Tuhan pelupa berat saya ini. Siapa yang pelupa di sini? Angkat tangan, supaya kita sama-sama saling mendoakan. Saya ini pelupa, sehingga satu waktu saya masih tinggal di Oisapa, anak saya Cynthia masih SD kah? TK kah? Saya bawa dia ke Pertamina yang ada di Bundar. Karena setiap kali saya starter motor, anak saya bilang, Bapak ikut. Hampir-hampir saya ke dapur dia ikut. Dia sudah naik sudah. Jadi setelah naik kita pergi isi bensin. Ya biasalah, saya bilang, adik-adik tunggu di sana ya. Bapak isi bensin, dia turun. Dia berdiri, dia lihat saya lihat dia. Maksud saya lihat dia terus supaya saya ingat ada dia di sini. Tapi dasar pegawai Pertamina, Bapak isi berapa liter? Saya mulai arah ke tukang bensin, 2 liter. Ya, setelah 2 liter saya gas. Sampai rumah istri saya, mana anak? Saya pikir anak di belakang. Saya pulang kembali ambil dia sudah. Itu sejarah yang tidak pernah saya lupa. Kasihan, untung saya hanya lupa antara Oisapa dan Liliba. Bayangkan kalau saya ke Surabaya saya lupa dia di Malang, maka tiket pesawat bola-balik mahal bos. Dan mau saya begini saudara, saya itu anak saya bisa lupa, tapi Tuhan tidak bisa lupa. Amin. Tuhan tidak lupa. Saudara-saudara, saya kasih tahu saudara, saya di Alor melayani Tuhan, tapi dalam tanda kutip saya iri dengan pendeta-pendeta lain. Pendeta lain subeli motor, pendeta lain naik oto, kami dua ini naik kaki, alias jalan kaki. Saudara tahu Alor punya kota itu memang tidak terlalu besar, jadi kalau pulang ibadah kami kadang-kadang pulang jalan kaki, kalau semalam jalan kaki. Kami pernah dari satu tempat dekat kantor bupati pulang sampai ke Narilang. Kalau yang tahu Alor tahu, Bapak Sapa Jerry pernah ke Alor tahu, pernah jalan. Lalu satu waktu saya dalam hati bilang begini, Tuhan, mau beli semen juga pinjam jemaat punya. Pas antar pulang jemaat muka bangga, dosa. Jadi saya berpikir Tuhan, lalu satu waktu ada orang bilang begini, sudah dengar baik-baik. Tenang, melayani saja, tak usah pikir. Tapi kamu juga harus punya iman. Jadi sambil saya melayani, jalan saja. Saya bilang, Tuhan dengar ya, saya punya iman di Alor ini. Saya tidak tahu Tuhan jawab di mana, tapi saya punya iman di Alor adalah saya punya motor yang namanya karisma. Karena saya lihat orang Cina punya motor itu karisma namanya, Honda karisma. Sejak itu saya bilang, ini karisma ini saat-saat saya harus punya ini motor karisma ini. Iman saya sekitar 2003 kah, 2004 kah, saya lupa persis. Bapak Ibu tahu kira-kira 2006, 2007 saya dapat karisma itu. Saya pikir kalau Tuhan itu pelupa, maka agendanya akan bilang gini, tunggu jalan ini kemarin pendeta dari Alor ada minta katana, jadi dahulu dulu saya lupa lu. Tapi saya renung-renung iman yang sekedar saya omong dengan hati saya. Waktu sampai Kupang tiba-tiba ada orang tahu bilang, ambil motor sudah. Nah, saudara tahu saya ambil karisma. Dan saya heran ketika saya dapat karisma. Tuhan hitung satu kali dobel saudara, karena waktu kami beli karisma itu dapat hadiah emas 10 gram. Saya renung-renung iman yang dipikir di Allah, Tuhan tidak lupa kasih di Kupang, kasih kali 2, karisma dan emas.
Jadi saya kasih tahu saudara, melayani di sini tak usah pikir. Mungkin nanti saudara justru malah sudah lupa. Tapi saya kasih ingat saudara, waktu saudara lupa, Tuhan tidak lupa. Saudara masih ingat cerita Yusuf ya? Waktu Yusuf dimasukkan dalam penjara, ada seorang yang punya masalah cerita ke Yusuf. Yusuf bilang, oke saya terjemahkan, tapi kalau keluar jangan lupa beta. Orang itu keluar, lupa Yusuf. Tapi Tuhan tidak pernah lupa saudara. Sekali lagi, kalau mau lihat pembelaan Tuhan, setia di dalam rumah Tuhan, setia urus rumah Tuhan. Pulang dan bilang, saya urus rumah Tuhan, Tuhan akan urus rumah masa depan saya. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Terus yang terakhir, saudara, saya baca ayat ini, saya menarik. Kenapa Tuhan bela dia di dalam ayat 9? Tuhan kasih si siapa namanya, Miriam ini kusta. Ternyata ayat 8 sebelum ayat 9, Miriam dapat kusta sebagai bentuk pembelaan Tuhan atas Musa. Ternyata ayat ini muncul saudara. Ayat ini bilang begini, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan terang terus ya, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengata-ngatai hambamu Musa? Saya coba baca ayat yang ke-1 ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, Bapak Ibu perhatikan di sini sambil bandingkan yang ayat 1 saya baca. Miriam serta Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguh Tuhan berfirman dengan perantaran Musa sajakah? Bukankah dengan perantaran kami juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saya satu kali lagi saya baca ayat yang ke-6 tadi. Perhatikan ayat 6 ini. Bapak Ibu lihat ini. Perhatikan kata ini, lalu saya baca ayat 6. Perhatikan ini. Berfirmanlah ia, maksudnya Tuhan, dengarlah firman Tuhanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, berbicara dalam apa? Mimpi. Jadi nabi-nabi pada waktu itu Tuhan bicara banyak. Ada yang Tuhan bicara dengan apa? Mimpi. Ada yang Tuhan bicara lewat penglihatan. Ya, rata-rata Tuhan bicara dengan nabi-nabi pada umumnya dengan apa? Penglihatan dan apa? Mimpi. Tapi perhatikan ayat 8. Beda. Musa ini kalau nabi-nabi lain hanya Tuhan bicara lewat tadi saya bilang apa? Penglihatan dan apa? Mimpi. Tetapi di dalam ayat 8 beda Musa ini. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Saudara, apa bedanya? Kalau mimpi itu, haruskah kita bicara dengan orang itu? Misalnya begini, saudara mimpi pencuri. Haruskah saudara berjumpa dengan pencuri itu? Ya saudara tidak mengerti kan? Ketika saudara mimpi seorang pencuri rumah saudara, saudara ketemu tidak dalam kenyataan bahwa saudara ketemu dia dalam mencuri? Tidak. Mimpi itu bicara tentang Tuhan hanya pakai sarana, tapi Tuhan tidak ada di situ, gitu, mengerti ya? Tuhan bicara pakai apa lagi? Mimpi satu, kedua apa? Penglihatan. Saya lihat ada kakak di belakang, tahun depan dia menikah. Saya lihat, tapi saya tidak tahu ini perempuan siapa yang dia akan nikah, betul ya? Tapi dalam konteks ini Musa Tuhan bicara beda. Tuhan begini, kalau nabi lain saya pakai penglihatan, dengan lu beta ketemu wajah dengan wajah. Saya ketika baca renung ini, pantas Tuhan bela dia. Kenapa? Karena Musa itu menurut saya hamba Tuhan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau nabi lain saya bicara penglihatan mimpi, kau Musa, saya bicara dengan empat mata, wajah dengan wajah. Siapa yang berani duduk wajah dengan wajah? Saya tanya saudara, pernah saudara bilang dengan kepala sekolah, mari wajah dengan wajah? Biasanya maaf, wajah dengan wajah itu hanya ada dua atau mungkin lebih sedikit lah. Misalnya bapak dan anak atau orang tua dengan anak.
Hanya bisa wajah dengan wajah itu antara bapak atau orang tua dengan anak. Betul ya? Sini tuh bapak mau lihat lubang hidung, lubang hidung, wajah dengan wajah. Suami istri tidur kan, bapak menghadap wajah dengan wajah. Bayangkan kalau suami pas balik pembantu, lalu dia bilang mari wajah dengan wajah. Tidak bisa. Biasanya wajah dengan wajah itu orang dekat. Musa ini menurut saya poin 3, kenapa Tuhan bilang? Karena dia dekat sekali dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau ada orang saudara bilang gini, Bapak beta ada masalah, dia sendika. Tanda saya punya kata ini, dia bukan orang dekat. Kelihatan dekat tapi dia bukan dekat. Sebab Tuhan ini terlalu dekat, bicara dengan Musa, lalu begini, terus terang. Ingat, orang dekat itu selalu terus terang. Amin. Kalau saudara dekat dengan seseorang, harus terus terang dengan dia. Dan kalau dia terus terang dengan saudara, jangan marah. Saya punya seorang teman yang sangat dekat, namanya Pastor Julius. Dia tidak akan bicara tentang saya pun kelebihan saja, saya pun kekurangan, dia sikat. Kenapa? Karena dia dekat dengan saya, terus terang. Amin. Jadi kalau Bapak Gembala dekat dengan saudara, lalu Bapak Gembala tegur, iya, itu karena saya sayang saudara. Kalau ada orang tua yang terus terang dengan saudara, hei, jangan macam-macam, jangan pulang di atas jam 12, itu namanya terus terang. Itu akibat dia tahu dekat dengan saudara, dan dia tahu dia mau bela saudara. Amin. Dan ia memandang rupa Tuhan. Saudara ini, kalau tadi hanya lihat penglihatan, tidak lihat Tuhan. Lewat mimpi tidak lihat Tuhan, tapi Musa lihat wajah Tuhan. Apa artinya? Musa dekat dengan Tuhan. Kenapa Musa dibela Tuhan? Karena dia dekat dengan Tuhan. Kita dekat sahabat saja, ada apa-apa pasti dia bela. Betul ya? Kita dekat dengan seseorang pasti dia bela. Saya ini seorang hamba Tuhan. Beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, karena saya pendeta mungkin, maka saya sering berkhotbah. Dan satu waktu saya berkhotbah di salah satu gereja. Dan saya bilang sama istri saya, mari kita kepingin makan bakso. Dan tempat makan saya paling murah meriah adalah Ratusari. Saya bilang sama istri saya, mari kita beri makan kok. Tapi saya jangan pesan terlalu banyak-banyak, pokoknya sesuai keuangan. Habis makan saudara, saya lihat ke kiri, ada seorang ibu yang saya tahu dia mau senyum. Tapi kalau saya takut kalau saya senyum lalu dia bikin begini. Oh, ini pendeta dia mau senyum saya. Atau ini orang masih. Jadi saya mau senyum, dia tidak senyum. Jadi saya tutup kembali, saya pun senyum. Lalu terus kami makan. Belum bayar. Itu sebabnya saudara makan jangan bayar dulu ya. Setelah kami makan selesai, ada seorang ibu lewat, lalu dia lihat saya juga karena takut tadi kan, saya senyum, dia tutup. Saya balas, saya tutup juga senyuman saya. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta Jeriani ya? Saya bilang, iya, saya sendiri dan bukan orang lain. Lalu dia bilang, Bapak kenal saya? Saya karena bingung, saya bilang gini, wajah ibu tidak asing untuk saya. Kalau saudara ingat ya, kalau saudara bilang tidak kenal, orang akan bilang gini, saudara sombong. Saudara harus gunakan kata ini, saya tidak asing untuk ibu. Padahal benar-benar asing. Jadi ibu ini mengatakan, Bapak lupa saya. Bapak sering khotbah di gerejanya Pamel kan? Oh iya. Saya tanya, ibu siapa ya? Saya Dokter Sinta. Oh iya, terima kasih ibu. Saya duduk dulu ya Pak. Ya silakan duduk. Saya dalam hati ya, duduk kan saya mau makan. Saya lanjut makan saudara. Lalu biasalah, mulai hitung-hitung uang untuk pergi bayar. Hitung. Anak saya bilang, lalu ibu itu keluar lagi sebelum saya sempat bayar, ibu itu keluar. Tapi yang saya malu adalah saya tidak sempat tegur dia, karena saya pikir aduh Tuhan,
Ternyata tadi itu dia mau senyum saya. Lalu saya malu, saya tunduk. Dia lewat, mobilnya jam. Saya mau bayar, saya panggil anak saya, pergi bayar. Tanya berapa. Lalu anak saya bilang, Papa, Mbak bilang supaya bayar. Mbak yang mana yang itu? Mbak, siapa yang bayar? Ibu yang tadi duduk di sana itu yang bayar. Saya rasa malu. Kenapa? Karena dia lewat, saya tunduk. Kalau saya tahu dia bayar, saya bilang, Ibu terima kasih ya. Dia sudah lewat, sudah sampai rumah. Saya bingung. Akhirnya saya WA salah satu pengurus gerejanya Pamel Atok. Saya bilang, itu Ibu Dokter Sinta tolong ya sampaikan beliau, terima kasih sudah bayar saya mau makan. Tapi saya begini, saya pikir gini, dia tidak dekat saya. Dia hanya mungkin waktu itu hadir saya khotbah. Tapi walaupun dia tidak dekat saya, dia ingat, dia bayar saya mau makan. Saya renung ayat ini, saudara. Apalagi kalau kita dekat dengan Tuhan. Saya tidak dekat dengan dia, hanya dekat itu waktu saya khotbah. Mungkin di antara waktu kita keluarkan biasa pendeta-pendeta berdiri, lalu ada yang jabat tangan. Mungkin di antaranya ada yang saya pegang tangan, dan dia sempat dekat dalam tanda kutip, yaitu saya pegang dia pun tangan. Habis itu saya lupa. Tapi dia tahu untuk kasih saya berkah. Saya kasih tahu saudara Tuhan yang saudara dekat hari-hari ini. Bangun pagi, bangun dengan doa dengan Tuhan. Mau tidur, bangun dekat dengan Tuhan. Mau kerja, bangun hubungan dengan Tuhan. Mau bangun bisnis, bangun hubungan dengan Tuhan. Maka saya kasih ingat saudara, kalau manusia saja, saya bisa lupa dia, dia tidak lupa saya. Tuhan tidak akan lupa orang-orang yang dekat dengan dia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan tidak akan lupa. Pernahkah saudara dengar ada orang mengatakan gini, Bapak, dia sekarang sudah jadi pejabat, tapi Bapak tahu dia siapa? Dia itu pernah tidur di potong rumah, makan setupin. Pernah saudara dengar ini? Pernah saudara dengar orang cerita gini? Tapi ketika dia jadi pejabat, dia lupa. Tidak semua manusia dekat kita akan ingat kita pada waktu kita susah. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan orang-orang dekatnya. Amin. Saudara dekat saya tidak? Saya tanya, saudara dekat saya tidak? Pasti bingung ya jawabnya. Saudara dekat dengan saya tidak? Saudara pasti dekat kan? Makanya kita saling sapa. Ada yang panggil saya Bagem kan? Itu tanda bahwa saudara dekat dengan saya. Karena tidak mungkin orang di luar sana, orang Bugis bilang Bagem. Betul kan? Yang bisa panggil saya Bagem dan Magem pasti orang jemaat. Tidak mungkin orang Jawa. Apalagi orang dari Amerika Barat. Bagem. Saya pikir ini manusia dari mana itu? Saudara termasuk dekat dengan saya. Maksud saya begini, saudara. Ketika saudara dekat dengan saya saja, minimal saya ingat saudara di dalam doa. Tuhan itu lebih daripada sekedar itu. Kita baca ayat terakhir lalu kita berdoa, saudara. Orang dekat Tuhan itu modelnya bagaimana sih orang dekat Tuhan itu? Apa hanya sekedar duduk dengar ibadah? Bukan. Yohanes 15 ayat 7 bilang begini. Inilah berkatnya orang dekat dengan Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Betul ya? Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Orang dekatnya Tuhan itu bukan sekedar dia beribadah. Dia tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam dia. Bagaimana Tuhan bisa tinggal di dalam saudara? Firman-Nya. Karena itu dengar firman Tuhan tadi saya bilang jangan ngantuk. Bagaimana saudara mau Tuhan tinggal di dalam saudara? Yohanes 1 ayat 1 dia bilang manusia atau Yesus sebagai manusia daging itu telah atau firman telah menjelma menjadi daging, betul ya? Jadi kalau saudara bilang saudara dekat Tuhan adalah firman harus ada dalam hidup saudara. Tidak kata amin. Kalau kamu tinggal di dalam aku atau jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, firman itu Yesus sendiri. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi syaratnya satu, dekat dengan dia. Amin. Amin. Satu waktu ada anak jemaat, anak kecil. Dia lari dengan kayak anak kecilnya. Berteriak di muka pintu, Bagem. Wih, saya pikir anak kecil bisa pakai Bagem. Kenapa? Bisa minta pisang?
Saya bilang ambil saja. Kalau dia pergi makan habis cepat-cepat, dia balik lagi. Anak kecil, bagian bisa tambah lagi, bisa ambil lagi. Saya pikir, kenapa dia bisa panggil dan bahkan berani minta? Karena dia dekat, dia pasti tahu ini saya penggembala. Betul dia? Betul dia? Dia berani minta dan pasti saya kasih. Pernah ada orang yang tidak kenal saudara muncul tiba-tiba bilang, Tante Novi, minta piring 5, pinjam piring 5, Anda tidak kenal, apakah Anda kasih dia? Oh, kebetulan ada 8, 6 saya. Biasanya yang berani minta dan berani pinjam orang yang dekat dan kenal kita. Amin. Bahkan dia tidak perlu datang pun kita bisa kasih. Ibu Gembala, ya, itu ada kakak siapa, ada pergi, kalau ada minta pinjam piring. Bukan orang yang minta, tapi karena kita dekat orang yang minta, kita kasih. Betul tidak? Apalagi Anda dekat dengan Tuhan. Dia bilang apa? Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu menerimanya. Saya tanya saudara-saudara, jawab amin terpaksa itu. Satu, karena Anda lelah, Anda sudah capek, atau benar-benar Anda terpaksa. Sekali lagi dia bilang, siapa yang tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan mendapatkannya. Sudah. So amin, mari kita amin betul-betul. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati. Pembela